semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengisi kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPP pada tingkat OPD. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu SPIP, apa itu penyelenggaraan maturitas SPIP, lalu apa itu tujuan dan manfaat dari penilaian mandiri maturitas penyelenggara SPIP ini, serta komponen penilaiannya apa saja dan mekanisme penilaiannya apa saja. Nah, setelah dibahas pada video sebelumnya, mekanisme penilaian itu ada penilaian mandiri, penilaian kualitas, dan evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri ini. Nah, pada video kali ini kita membahas tentang penilaian mandiri yang dilakukan oleh manajemen Kementerian Lembaga Daerah pada OPD. Nah, komponen dari penilaiannya apa saja, yaitu ada penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan. Nah, pada video ini kita membahas tentang penetapan tujuannya saja, yaitu ada pada Kakaklit 1 Pemda. Ini hasilnya nanti. Yang pertama kita mengisi kertas kerja sasaran strategis Pemda dulu. Penilaian penetapan tujuan ini dilakukan untuk menilai kualitas atas perencanaan kinerja, yaitu apakah sasaran strategis yang ditetapkan oleh Kementerian Lembaga Daerah telah mempertimbangkan mandat, berorientasi pada hasil, mempertimbangkan isu strategis, serta telah selaras dan diturunkan kepada Satker sesuai dengan mandatnya. Nah, uraian strategis ini kita dapat dari mana? Uraian strategis ini kita dapat dari RPJMD yang telah disusun 5 tahun. Kertas kerja pada tingkat Pemda ini yang melakukan penilaian mandirinya itu sekelas kepala daerah atau minimal sekretaris daerah selaku penanggung jawab pemerintah daerah. Nah, nanti uraian sasaran strategis ini kita isi asalnya dari RPJMD yang dilakukan 5 tahun, yang disusun 5 tahun. Kan ada visi, misi, dan turunan dari misi ini adalah uraian sasaran strategis. Nanti kita isikan ke sini. Lalu uraian indikator kinerja sasarannya apa, target kinerjanya apa. Lalu kita melakukan penilaian mandiri, sasaran strategis berorientasi hasilnya. Sasaran strategisnya berorientasi hasil atau belum. Jika sudah, kita isi ya. Jika tidak, kita isi tidak. Lalu, sasaran strategis relevan dan menggambarkan mandat atau tidak. Yang uraian sasaran strategis ini sudah relevan dan menggambarkan mandat atau tidak. Indikator kinerjanya sudah tepat atau belum. Uji kecukupan indikatornya sudah cukup atau belum, serta target kinerjanya sudah tepat atau belum. Ini, target kinerja ini adalah berbasis nilai, sedangkan indikator kinerja sasaran ini itu tuh berbasis uraiannya tadi. Nih, setelah kita mengisi uraian sasaran strategis, uraian indikatornya, serta targetnya, dan telah melakukan penilaian mandiri atas sastra berorientasi hasil, menggambarkan sastra relevan dan menggambarkan mandat, dan seterusnya. Selanjutnya kita beralih ke kertas kerja 1.2, yaitu sasaran strategis pada OPD. Nah, sasaran strategis pada kolom hijau ini adalah sasaran strategis yang telah kita isi pada sheet sebelumnya. Ini nanti kita salin ke sini, sesuaikan, lalu kita sesuaikan unit kerja kita apa, OPD. Misalnya kita di Dinas Pendidikan, isi unit kerjanya Dinas Pendidikan, atau Dinas Kesehatan, isi Dinas Kesehatan. Lalu terdapat uraian sasaran strategis pada masing-masing OPD. Nanti kita isi. Misalnya di Dinas Pendidikan, uraian sasaran strategisnya apa? Nanti kita uraikan di sini. Lalu selanjutnya kita isikan indikator kinerja sasaran OPD-nya apa saja dan target kinerjanya apa, dan lalu kita melakukan penilaian mandiri. Apakah sasaran strategis
OPD ini berorientasi hasil atau tidak. Jika ya, kita isi ya, jika tidak, kita isi tidak. Selanjutnya, sasaran strategis OPD ini sudah relevan belum dengan sasaran strategis Pemda? Jika sudah relevan, kita isi ya, jika belum, kita isi tidak. Dan dia telah menggambarkan tugas dan fungsinya belum atau tidak. Lalu indikator kinerjanya sudah tepat atau belum? Indikator kinerjanya sudah tepat sasaran atau belum? Jika sudah, kita isi ya. Jika tidak, kita isi tidak. Terus uji kecukupan indikatornya cukup atau tidak. Jika sudah cukup, kita isi ya. Jika tidak, tidak. Dan target kinerjanya sudah tepat atau belum? Target kinerja dari OPD sudah tepat atau belum? Jika belum, kita isi belum. Setelah kita isi ini semua, kita lanjut mengisi ke kertas kerja 2.1 program. Sebagaimana ini kita dapatkan dari kertas kerja 1.1, kita salin lagi ke sini. Ini dapat dari kertas kerja 1.2 sastra OPD, kita salin lagi ke sini. Nah, selanjutnya kita mengisikan program. Program ini kita dapat dari mana? Sasaran program ini kita dapat dari rencana kerja tahunan OPD. Ada di rencana kerja tahunan OPD. Nah, nama programnya apa? Kita isi nama programnya, lalu sasaran programnya apa saja? Kita isikan, dan indikator kinerja programnya apa saja, serta target kinerjanya apa. Setelah itu, kita isi, kita melakukan penilaian mandiri, sasaran strategis program berorientasi hasil atau tidak, seperti tadi. Terus sasaran programnya ini relevan dengan sasaran programnya ini relevan dengan sasaran OPD atau tidak. Jika dia relevan, kita isi ya. Jika tidak relevan dengan OPD, kita isi tidak. Dan indikator kinerjanya sudah tepat atau belum? Uji kecukupan indikatornya cukup atau belum? Target kinerjanya sudah tepat atau belum? Setelah kita mengisi program, lalu lanjut ke kegiatan. Nah, ini kita salin kembali sampai ke program, lalu lanjut ke kegiatan. Nah, kegiatan ini kita dapatkan dari program tadi. Dari program ada kegiatan, masukkan nama kegiatannya. Apa nama kegiatannya? Lalu sasaran kegiatannya apa saja, indikator kinerja kegiatannya apa saja, serta targetnya. Kita melakukan penilaian mandiri lagi seperti tadi, sasaran kegiatannya telah berorientasi hasil atau belum. Sasaran kegiatannya relevan dengan sasaran program atau tidak. Kita lihat sasaran kegiatan ini sudah relevan atau belum dengan sasaran program yang telah kita isi sebelumnya. Jika sudah, kita isi ya. Jika belum, kita isi belum. Begitu juga dengan indikator kinerjanya sudah tepat atau belum. Uji kecukupan indikatornya juga, serta target kinerjanya sudah tepat atau belum. Setelah kita isi kegiatan, lalu lanjut ke sub kegiatan. Nah, dari mana sub kegiatan ini? Ini kita salin lagi semuanya yang telah kita isikan tadi, terus kita isi sub kegiatan. Sasaran sub kegiatan ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari dokumen pelaksanaan anggarannya. Nah, kita isi nama subkegiatannya apa saja, sasaran subkegiatannya apa saja, dapat dilihat dari dokumen pelaksanaan anggaran, terus indikator kinerja subkegiatannya kita rincikan, terus targetnya, nilai anggarannya berapa, lalu kita menilai kualitas subkegiatannya, apakah subkegiatannya sudah relevan dengan sasaran kegiatannya atau belum. Indikator kinerjanya sudah tepat atau belum, uji kecukupan indikatornya sudah tepat atau belum, sudah cukup atau belum, dan target kinerjanya ini sudah tepat atau belum. Kita melakukan penilaian mandiri. Nah, semuanya kita isikan. Apakah
subkegiatan ini relevan dengan sasaran kegiatannya. Begitu juga dengan sasaran kegiatan, apakah sudah relevan dengan sasaran program, dan begitu seterusnya. Kita di sini melakukan penilaian secara mandiri. Sekian dari video mengenai penetapan tujuan. Untuk video struktur dan prosesnya, kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.